Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini kita akan membahas ayat pertama atau ayat kedua menurut sebagian para ulama dari surah Al-Fatihah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala alhamdu, yang berarti segala puji. Maka para ulama menyebutkan ketika disebutkan itu menunjukkan al-istighraq, yang berarti mencakup segala sesuatu, mencakup semua sisi yang sempurna dari segala hal. Maka Allah Subhanahu wa taala itu maha terpuji, baik dari sisi sifatnya ataupun dari sisi zatnya, dari sisi nama-namanya. Maka Allah Subhanahu wa taala dipuji, diagungkan dan maha sempurna dalam segala hal. Kemudian alhamdu di sini adalah pujian yang disertai dengan al-mahabbah wa ta'zim. Ya, pujian yang disertai dengan kecintaan terhadap yang dipuji itu Allah Subhanahu wa taala serta pengagungan kepadanya. Karena ada seseorang yang memuji namun dia mengharapkan dari pujiannya itu adalah hadiah, mengharapkan dari pujiannya itu harta benda, maka itu bukan dinamakan dengan alhamdu. Itu dalam bahasa Arab namanya madaha. Jadi ada kata madaha, ada kata hamida. Kalau hamida itu pujian yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan terhadap yang dipuji. Sedangkan madaha itu bisa jadi dia memuji namun tidak disertai dengan pengagungan, tidak disertai dengan rasa cinta terhadap yang dipuji. Maka di sini dalam surah Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz alhamdu menunjukkan bahwasanya pujian ya yang dimaksud di sini adalah pujian yang disertai dengan pengagungan serta rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li dalam kata lillah. Li di sini atau lam di sini menunjukkan al-ikhtisas, itu pengkhususan. Yang berarti segala pujian yang sifatnya sempurna dari segala sisi itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam segala hal. Beda dengan makhluk, beda dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kekurangan-kekurangan di sana. Makanya alhamdu, pujian yang sifatnya universal, yang mencakup semua sisi, itu hanya diperuntukkan, hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu adalah lafzul jalalah bimakna al-ma'luh wal ma'bud. Jadi lafzul jalalah yang berarti al-ma'luh yang dituhankan dan al-ma'bud yang disembah disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepadanya. Kemudian Rabbil Alamin. Rabb itu artinya adalah Tuhan. Dan dikatakan sebagai Ar-Rabb apabila ada padanya tiga sifat, yaitu al-khalqu wal mulk wat tadbir, yaitu menciptakan, kemudian juga memiliki dan mengatur. Maka ketiga hal ini tentunya ya merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita katakan Allah adalah Ar-Rabb. Maka kemudian selain Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari patung-patung, dari berhala-berhala, karena tidak memiliki ketiga sifat ini, itu al-khalq menciptakan, kemudian al-mulk memiliki, merajai, dan at-tadbir itu mengatur alam semesta ini, maka selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk dikatakan sebagai Ar-Rabb. Kemudian al-alamin. Al-alamin kita artikan sebagai semesta alam. Artinya apa? Semua selain Allah itu adalah bagian dari alamin. Kullu ma siwallahi alam. Selain dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam atau makhluk. Jadi hanya ada al-khaliq dan al-makhluk. Al-khaliq dialah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan al-makhluk itulah dia al-alamin, itu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa terjemahkan Rabbil alamin, artinya Tuhan semesta alam. Lantas kemudian apa saja faidah-faidah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat pertama surah Al-Fatihah ini, itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil pertama dari ayat ini menunjukkan kepada kita tentang penetapan pujian yang sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dipuji dari segala sisi.
dari sifatnya, dari zatnya, dari nama-namanya, Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji dan maha sempurna. Begitu pula faedah yang lainnya menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji dengan pujian yang sempurna dari semua sisi. Sehingga apapun yang diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dengannya Allah subhanahu wa ta'ala dipuji. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan berita yang menggembirakan, kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang artinya segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna dengannya seluruh amal saleh. Kemudian juga ketika seseorang mendapatkan hal-hal yang dia tidak inginkan dari ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala kondisi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dalam Kitabul Adab. Maka apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat, itu Allah subhanahu wa ta'ala dipuji dengannya. Tidak ada yang buruk pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, semuanya baik. Ya, ada hikmah-hikmah di balik itu. Keburukan itu ada pada makhluk, bukan pada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala dipuji dalam seluruh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat. Maka tidak boleh kemudian seorang mengatakan, ya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan syaitan? Bukankah syaitan itu kemudian menggoda manusia? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hewan berbisa sehingga menyengat manusia? Jadi tidak boleh seorang kemudian mengatakan demikian, menganggap perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan syaitan, menciptakan hewan berbisa itu adalah sebuah keburukan. Tidak boleh. Karena pada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya baik, dan ada hikmah-hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari penciptaan itu semua. Maka keburukan itu ada pada makhluk itu sendiri. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat yang lainnya memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepadanya dari keburukan seluruh makhluk. Seperti dalam firman-Nya, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakanlah aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya al-falaq, Tuhannya waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan seluruh makhluk. Ya, di sini keburukan dinisbatkan kepada makhluk itu sendiri. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Wasyarru laisa ilaika." Ya Allah, sesungguhnya keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Demikianlah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kemudian faedah yang ketiga dari ayat alhamdulillahi rabbil alamin ini menunjukkan kepada kita tentang keumuman rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluk. Itu dari firman-Nya al-alamin, bahwasanya semua ya selain Allah subhanahu wa ta'ala itu bagian dari alam, bagian dari makhluk, sehingga tidak berhak kemudian disandingkan, disetarakan, disekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun dia. Mau dia para malaikat, mau dia para nabi, mau mereka para wali, ya semua itu adalah makhluk, semua itu adalah bagian dari alam yang kemudian tidak berhak untuk disekutukan dan disetarakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah Rabbul Alamin, dialah Tuhan semesta alam, satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.